Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan, yakni mata kuliah filsafat ilmu. Dalam mata kuliah filsafat umum ini saya diberikan kepercayaan untuk membawakan mata kuliah ini sebagai dosen kedua. Namun sebelum kita memulai perkuliahan ini, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan kesepakatan kontrak belajar. Kontrak belajar ini menjadi penting untuk kita sepakati sebagai salah satu standar untuk mengatur kita, termasuk mahasiswa di dalamnya, kedisiplinannya di dalam mengikuti proses belajar mengajar melalui sistem daring ini. Bahkan sebelum sistem daring ini dilakukan, ya semua dosen sudah melakukan kontrak belajar pada saat sebelum dimulainya perkuliahan itu. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kontrak belajar ini. Dalam kontrak belajar ini ada 4 komponen yang menjadi indikator penilaian bagi saya untuk menilai mahasiswa. Yang pertama adalah attitude. Apa itu attitude? Attitude itu menyangkut di dalamnya adalah perilaku atau sikap daripada mahasiswa itu sendiri. Yang di dalamnya terdiri dari sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Termasuk mahasiswa saling menghargai sesama temannya, apalagi sesama dosennya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita ini sebagai orang timur tentu sangat mengedepankan sikap si pekatau si pekelebih saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Sehingga attitude ini saya memberikan nilai atau bobot sebanyak 25%. Artinya kalau mahasiswa itu sudah bersikap baik, saling menghargai, sudah disiplin, mereka sudah berhak untuk mendapatkan nilai 25%. Jadi attitude di dalamnya itu juga mencakup kedisiplinan, mencakup kejujuran. Jujur dan disiplin yang dimaksud di sini karena kita tidak bertatap muka. Mahasiswa itu harus mendisiplinkan diri untuk masuk mengikuti perkuliahan melalui daring ini sejak dimulainya perkuliahan itu sampai berakhirnya perkuliahan itu. Kita harus jujur di dalamnya, meskipun kita tidak melihat Anda di rumah Anda mengikuti perkuliahan, tetapi Anda harus mendisiplinkan diri dan jujur kepada diri sendiri bahwa betul Anda mengikuti perkuliahan ini. Itulah cara kami untuk mengukur kejujuran Anda. Yang mengawasi Anda tentu diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa jujur terhadap diri Anda sendiri. Makanya saya memberikan nilai 25%. Kita tidak melihat Anda, saya tidak melihat langsung kepada Anda, tetapi Anda dapat membuat diri Anda sendiri disiplin, membuat diri Anda sendiri jujur, karena kalau saya tidak melihat Anda, tetapi Anda tentu dapat mengawasi diri sendiri dan jujurlah kepada diri Anda sendiri, berarti Anda sudah menunjukkan attitude yang baik. Kemudian kehadiran ini penting. Mengapa kehadiran ini penting? Karena mahasiswa memang tugasnya adalah belajar, dan untuk belajar itu harus hadir mengikuti perkuliahan. Nah, perkuliahan ini saya memberikan bobot 25%. Nah, dalam kehadiran ini, kalau misalnya saya mengajar 8 kali pertemuan, Anda paling minimal bisa hadir 5 kali pertemuan.
Kalau saya mengajar 8 kali pertemuan dan Anda hanya masuk 3 kali pertemuan, berarti Anda tidak berhak untuk mendapatkan nilai daripada kehadiran itu. Berarti otomatis nilai Anda sudah berkurang 25%. Sehingga kehadiran ini penting. Karena kata kuncinya kehadiran di sini adalah hadir saja belum tentu tahu, apalagi kalau tidak hadir. Jadi anak-anakku harus hadir mengikuti perkuliahan, meskipun perkuliahannya melalui sistem daring, ya mungkin ya dilakukan di rumah saja. Dan yang kedua, ya, yang ketiga adalah tugas individu. Ya, tugas individu ini adalah untuk melatih mahasiswa mengerjakan tugasnya secara mandiri di rumah. Nah, karena ini sistem daring, maka tugas itu dilaksanakan di rumah. Pada saat saya memberikan tugas, limit waktunya dimulainya jam mengajar saya sampai berakhirnya jam mengajar saya. Anda harus mengerjakan tugas itu. Dan bobot nilainya sebanyak 25%. Ya, kita juga akan melihat keaktifan mahasiswa itu untuk segera menindaklanjuti kalau ada tugas-tugas yang diberikan. Ya. Dan yang keempat adalah ujian tengah semester. Bobotnya 30%. Jadi ujian tengah semester, kalau Anda tidak mengikuti ujian setengah semester, berarti Anda kehilangan bobot nilai 30%. Sehingga Anda tidak berhak untuk mendapatkan nilai 30% itu. Otomatis tinggal 70%. Kalau Anda punya attitude yang bagus, kehadiran yang bagus, tugas yang bagus, pun itu tidak cukup untuk mengantarkan Anda untuk mendapatkan nilai A. Jadi sejatinya untuk mendapatkan nilai utuh, anak-anakku sekalian harus memenuhi 4 komponen nilai itu. Yang pertama attitude, ya, kehadiran, ya, mengerjakan tugas dan mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Ya, saya kira itu adalah komponen penilaian. Ya, untuk mendapatkan nilai utuh ya harus memenuhi 4 kriteria tadi. Nilai utuh itu adalah 100. Nah, sekarang kita melihat konversi penilaian adalah sebagai berikut. Nilai 91 sampai 100 nilainya adalah A. Nilai 81 sampai 90 nilainya adalah B, dan nilai 71 sampai 80 adalah nilainya C. Kurang daripada 70 nilainya adalah D atau E, dinyatakan tidak lulus. Anak-anakku sekalian, tentu kami sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu ini mengharapkan anak-anakku semua mendapatkan nilai yang utuh. Yang mana yang dimaksud di sini nilai utuh? Nilai yang utuh itu adalah nilai ya 91 sampai 100. Ya. Atau nilai A. Ya, nilai A itu ya kalau anak-anakku dapat memenuhi keempat komponen itu tadi. Saya kira itu adalah 4 isi daripada kontrak belajar kita, dan saya harapkan bahwa kita konsisten, taat dan patuh kepada kontrak belajar yang kita sudah sepakati ini. Ya, kontrak belajar ini tentu saya menetapkan sendiri dan untuk disepakati bersama dengan mahasiswa bisnis digital ini dalam mata kuliah filsafat ilmu, karena kita tidak saling bertatap muka. Sehingga saya sebagai dosen pengampu tentu saja menggunakan kewenangan saya untuk menetapkan sendiri ini dan menjadi kesepakatan bagi anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.